dimulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut bahasa itu adalah menahan dari segala sesuatu. Tentu menurut syariat ataupun istilah syara, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang mengurangi nilai pahala puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam. Ini barangkali puasa itu ada dua lapis di situ. Pertama, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala yang mengurangi nilai pahala puasa. Jadi kalau puasanya beres tapi nilainya kita biarkan hancur, nah itu kan nggak puasa yang sempurna namanya itu. Makanya hal-hal yang membatalkan nilai pahala puasa itu pun mesti kita jaga. Jadi sehingga misalnya kita lihat puasa ini sampai orang yang mengamalkannya itu sampai bertingkat-tingkat ya, tingkatan orang yang mengamalkannya. Jadi kita lihat puasa secara umum itu adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Puasa itu banyak sebenarnya, cuma kadang-kadang ya kita lebih memprioritaskan ini puasa yang wajib. Kalau yang sunat mungkin masih ada catatan-catatan khusus. Tidak semuanya pas dengan yang fardu ataupun yang wajib. Puasa yang wajib itu setidak-tidaknya puasa Ramadan. Kemudian yang kedua puasa min qadar Ramadan yang tinggal. Apalagi bagi wanita atau ibu-ibu selalu ada yang tinggal, itu wajib juga. Kemudian termasuk ya puasa nazar yang dinazarkan. Apabila saya sembuh dari penyakit nanti, wajib bagi saya berpuasa. Apabila saya lolos dalam pelamaran ini, dapat pekerjaan, wajib puasa dan lain sebagainya. Mungkin sebagian kalau jodoh nanti dalam sekian bulan ini dapat, wajib puasa kan nazar pula namanya itu. Kemudian daripada itu ada lagi puasa yang wajib itu adalah menyangkut masalah kifarat, termasuk ya menyangkut mungkin pengamalan haji, terjadi pelanggaran mungkin dalam urusan haji ataupun umrah, mungkin ada kita yang ditugaskan untuk melaksanakan ya puasa kifarat, atau memang cara membatalkan puasa itu mungkin ya melanggar yang paling berat ya, termasuk sepertinya hubungan suami istri di bulan Ramadan itu kita kena ya kifarat puasa. Ada juga mungkin melanggar sumpah dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk kategorinya adalah puasa yang wajib. Yang kedua, ada puasa yang sunat. Puasa yang sunat itu ada puasa sunat tahunan, ada puasa sunat bulanan, ada puasa sunat pekanan ataupun mingguan, malah ada puasa sunat harian. Puasa sunat tahunan itu artinya dia datang sekali dalam setahun. Contohnya, kita mempuasakan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu kan datangnya setiap bulan Syawal. Kita laksanakan 6 hari, itu berarti kita sudah melaksanakan suatu amal soleh tambahan daripada bulan Ramadan. Itu bulan Syawal ada 6 hari. Kenapa saya katakan demikian? Itu dalam hadis jelas dikatakan soma Ramadan amal soma Ramadana tsumma atba'ahu sittam min Syawalin kana kasyamiddah. Orang yang mempuasakan bulan Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal sama dengan mempuasakan 1 tahun. Artinya 1 bulan Ramadan itu kali 10 mungkin menjadi 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal kali 10 menjadi 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Berarti kalau kita sudah mempuasakan 1 bulan tambah itu 6 hari di bulan Syawal, Allah telah menghitungnya itu sama dengan 1 tahun. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha.
siapa yang datang dengan amal kebaikan, ya satu Tuhan membalasnya yang semisal 10 kali lipat. 1 bulan menjadi 10 bulan, 6 hari menjadi 60 hari. Nah, 1 bulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, tapi seolah kita sudah melaksanakan puasa 1 tahun. Itu puasa 6. Kemudian kita puasa di bulan Zulhijjah. Itu lebih-lebih itu pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kemudian hari Arafah. Kemudian ada lagi ulama kita menyampaikan itu puasa Tarawih tanggal 8 Zulhijjah. Malah di antara ulama-ulama kita ada yang menunjukkan itu dipuasakan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ditambah dengan imsak itu di tanggal 10 Zulhijjah. Artinya kita tahan dulu makan dan minum sebelum selesai melaksanakan sholat Idul Adha, kan begitu. Itu kita dianggap ya sudah mempuasakan itu, sekalipun imsaknya sebentar, kita dihitung mendapat pahala imsak itu seperti mendapatkan pahala puasa. Bukan puasa namanya, dia imsak ya. Karena mempuasakan 10 Zulhijjah itu ya memang nggak ada itu haram hukumnya. Nanti bisa kita lihat di kategori puasa-puasa yang haram. Semuanya ada anjuran sebentar untuk kita imsak. Kemudian ada lagi puasa tahunan itu adalah di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu lebih-lebih 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Nabi bertanya kepada orang Yahudi, kalian apa yang kalian apakan hari ini? Kami melaksanakan puasa Asyura. Itu mengikut Nabi Musa, kan kira-kiranya. Kalaulah kalian mempuasakan, itu pantas lagi saya mempuasakan kira-kira. Jadi tanggal 10 Asyura, 10 Muharram itu dipuasakan. Dan malah Nabi bercita-cita kalau dia masih hidup lagi tahun depan akan mempuasakan hari Tasyrik, yaitu hari ke-9 bulan Muharram. Tetapi di bulan Rabiul Awalnya begitu berakhir sudah beliau meninggal dunia. Itu hadis itu ya jalan, tentu yang mengamalkan tidaklah sebagai umatnya. Itu termasuk puasa sunat tahunan. Dan kemudian malah ada di antara ulama-ulama kita menganjurkan supaya puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram itu dilaksanakan. Kita ada 10 hari yang sangat mulia, dan Muharram itu sudah cara menghormatinya, memuliakannya. Antara lain adalah 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Itu mungkin kita di samping puasa siangnya kita banyak beramaliyah Lailatul Qadar, kan dia menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah awal, dan itu juga 10 hari awal di bulan Muharram yang menyambung dengan puasa. Bila tadi selain itu yang puasa sunat tahunan itu adalah kita banyak melaksanakan puasa di bulan Rajab berapa hari pun ya, dan mempuasakannya di bulan Sya'ban. Malah di bulan Sya'ban dianjurkan kalau bisa lebih banyak daripada bulan Rajab. Namun tidak ada ketentuan berapa hari, ya tergantung kita juga. Karena dalam prakteknya pun Nabi kadang-kadang ditengok-tengok Nabi Rasulullah itu seolah-olah tak ada puasanya, berarti nggak banyak puasanya di bulan Rajab. Tapi kadang-kadang melihat beliau banyak puasanya, jadi berarti nggak ada ketentuan yang pasti berapa hari dia berpuasa untuk Rajab dan berapa hari dia berpuasa untuk Sya'ban. Tapi berusaha sebanyak-banyaknya melaksanakan puasa itu. Apa hikmah yang diperoleh kalau kita memulai puasa bulan Rajab dan Sya'ban itu? Karena dengan membiasakan itu, itulah yang membuat istiqomah biasanya banyak beribadah di bulan Ramadan. Kalau tiba-tiba saja begitu di bulan Ramadan, inilah kadang-kadang semangatnya sampai ke langit yang ke-7 itu kalau hari pertama Ramadan. Nyata-nyatanya 2-3 hari terasa rupanya. Begitu waktu berbuka enak, biasanya makannya sekian nasi, sekian lauk pauknya. Ini di bulan Ramadan tambah lagi perbukaan,
sehingga kelewat batas, akhirnya tak seperti yang dibayangkan. Kita dengan dengan sedar, dengan sungguh-sungguh melaksanakan salat tarawih dan lainnya, sudah banyak ngantuknya karena banyak makannya kan gitu ya. Ini kadang-kadang sehingga semangat itu nggak kelihatan dari awal sampai bulan Ramadan. Dan banyak orang melihat Ramadan itu terbalik, kacamatanya entah bagaimana, entah begini cara melihatnya itu. Ya, mestinya bulan Ramadan itu ke atas semakin ramai orang, kan gitu ya. Ternyata kalau di Indonesia semakin ke atas tanggalnya semakin sepi, kan itu. Itu makanya saya katakan kacamatanya terbalik. Pahalanya semakin besar semakin ke atas. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan itu dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar yang diharapkan. Ya ini. Jadi itulah bentuk puasa-puasa yang sunat, yang dia dikategorikan sebagai puasa sunat tahunan. Ada puasa sunat bulanan. Puasa sunat bulanan itu sering kita mendengar tuan-tuan guru kita menyampaikan itu sebagai puasa Yaumul Bid, yaitu hari putih, tanggal 13, 14 setiap bulan. Itu bulan yang Hijriyah ya, Muharram Safar, jangan Januari Februari, bukan situ tanggalnya ya. Jadi tanggalnya itu diambil dari bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, awal. Tentunya nggak dihitung bulan Ramadan. Kalau dihitung bulan Ramadan cuma tanggal 13, 14, 15, tentu salah hitungan kita. Itu bulan Ramadan itu adalah sebagai kewajiban yang akan kita laksanakan. Tapi pada bulan-bulan yang lainnya itu, itulah yang akan kita ambil terkecuali Ramadan dan bulan Zulhijjah. Karena di bulan Zulhijjah pun tanggal 13-nya masih terhitung dia sebagai hari Tasyrik. Tanggal 13, 14, 15, kalau kita tengok di dalam penjelasan daripada ulama kita, rupanya ini sangat membantu kita untuk menuju sehat. Pantas Nabi mengatakan, sumu tasihku, puasalah kamu agar kamu sehat. Di mana hari pertama, rupanya sel-sel tubuh kita ini mengecil dia. Hari yang kedua, yang sehat memakan yang rusak, yang tidak sehat. Hari yang ketiga, kepada hari yang kedua tadi dia makan sel yang rusak ataupun yang mati, dia menggelembung besar dia. Dan hari ketiga dia membelah diri sehingga dia menjadi lebih muda. Jadi orang yang menginginkan awet muda, rupanya inilah salah satu amalannya untuk kita selalu puasa Bid tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Itu usahanya yang dilaksanakan per bulan. Kalau untuk per tahunnya itu, inilah puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan ini dilaksanakan dengan baik. Artinya jangan menukar jadwal makan saja. Di bulan Ramadan ini sebenarnya malah dikurangi dari yang biasa. Menukar jadwal dari siang ke malam itu saja sudah satu hal yang positif untuk membuat sel-sel badan kita untuk bisa lebih kokoh, kuat. Ini dibuat untuk 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi 1 bulan ini boleh dikatakan kita dibawalah ke rumah sakit perbaikan sel tubuh, di mana sel tubuh kita ini beribu-ribu malah berjuta itu kalau kita lihat di di pengkajian sel-sel tubuh manusia. Dan untuk memperbaiki itu begitulah, ditukar dari siang dengan adanya panas matahari dan adanya tugas-tugas kita siang, ya kita kosongkan makanan dan minuman. Itu membuat dia istirahat 1 bulan ini dalam 1 tahun untuk membuat tubuh kita kokoh dan kuat dan bisa lebih awet ya. Jadi kita bertukar jadwal ke malam, tapi dengan catatan malamnya itu jangan pula berlebihan. Ya kalau berlebih itu malam berarti gagal juga itu. Ya ini kadang-kadang kalau kemarin 1 piring nasi, lauk pauknya mungkin satapak na minik dulu dah lauk pauk na. Ini dahan napilek sa piring, lauk pauk napilek sa itambong siyempre pakat. Tulog potong na. Rumse dipisonop sa tapak busi. Naroon ba onde-onde. Jadi itu berarti kan menambah. Jadi kadang-kadang kita harus ingat, apalagi yang tua seperti kami ini, ya yang boleh itu cuma 1 sendok teh itu jumlah gula yang masuk pada diri kita 1 hari. Garamnya pun cuma segitu. Jadi kalau kadang-kadang teori seperti di kampung kita, niyonyak penumpang ng tuguloy gok nila, ya kadang-kadang 4 sendok teh habis na limangan, narolan mo siya, di ba? Ya,
lain bisa DP pisang na manis, lain bisa DP tamar, lain bisa DP. Jadi kadang-kadang asupan gula itu berlebih dalam tubuh kita. Jadi artinya badan yang sehat itu sebenarnya adalah apa yang kita masukkan ke rongga tubuh kita ini untuk urusan makan dan minum, ya itu cocok dengan jumlah kalori yang diharapkan oleh tubuh kita. Kalau dia berlebih itulah membuat masalah. Jadi artinya bulan Ramadan ini bukanlah menimbun makanan sehingga lewat bulan Ramadan labor kat Ramadan non. Apalagi di sini san umon borkat di sini dong siguro. Mabok betul dan kan. Jadi sebenarnya untuk kesehatan itu nggak begitu. Ya, nggak begitu ya. Jadi hanya menukar menu mungkin di bulan lain tidak dong sono, tidak dong tamar. Di bulan Ramadan masuk tamar, mungkin masuk sono, berarti nilainya dikurangan. Sudah ditok. Baru betul-betul ya apa yang kita harapkan sumber itu. Bagaimana itu ada ajaran Rasulullah supaya perbelanjaan ditambah di bulan Ramadan? Ya mungkin itu maksudnya adalah kita mengambil makanan yang lebih berkualitas, bukan berarti jumlahnya bertambah, bukan kuantitasnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain, bersedekahkan itu ya. Kita memberikan perbukaan, kita memberikan makan sahur orang lain, karena ini adalah salah satu yang luar biasa. Kita berikan perbukaan kepada orang lain, dengan itu dia ikutkan berbuka. Berapa pahala yang dia peroleh, mungkin akan kita peroleh tak kurang sedikit pun. Karena Tuhan yang memberikan pahala itu sama. Gambarannya seperti menyalakan lampu. Lilin yang ada sama kita nyalakan lilin yang sebelah, nggak mengurangi cahaya lilin kita. Bagi. 10 kita berbagi, ya 10 lilin menyala, semakin terang. Kan begitu. Jadi ini kadang-kadang kita menyuruh kita untuk saling memperhatikan, memberikan takjil ataupun memberikan perbukaan itu kepada orang lain supaya dapat terjamin bahwa orang yang beragama Islam yang melaksanakan puasa itu jangan sampai ada orang berbuka saja nggak sanggup, kan begitu ya. Dengan adanya perhatian masing-masing itu sudah bisa. Jadi ada namanya puasa bulanan itu puasa bid. Mungkin oleh sebagian ulama ada juga namanya puasa hitam ya, puasa sud. Itu di tanggal 28, 29, tanggal 30 di akhir bulan, kan ya itu. Kemudian kalau dulu waktu saya waktu alia dulu malah ada saya dengar sebelum ada ya puasa Ramadan ini, malah puasa adalah yang dilaksanakan setiap awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Ya tanggal 1, tanggal 15 dan tanggal 29 atau tanggal 30. Datang perintah puasa, ya barulah dengan ada datang puasa Ramadan mungkin apakah ini ya menjadi hilang atau bagaimana? Ini bagaimana Ustadz Ali Wardana? Hilang itu tanggal 1 pertengahan bulan dan akhir bulan itu yang datangnya kewajiban Ramadan. Ya, saya nggak menemukan hadisnya itu, cuma penjelasan saya dengar dulu itu dari guru-guru kita sebelum datang, yaitu pada tahun kedua perintah Ramadan ini. Iya, itu Nabi mempuasakan tanggal 1 pertengahan bulan dan akhir bulan, kan kira-kira ya. Kemudian ada puasa sunat, itu puasa sunat pekan atau mingguan itu hanya Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis. Ada puasa harian, ya itu disampaikan itu sebagai puasa yang dipercontohkan oleh Nabi Daud. Puasa Nabi Daud katanya, hari ini puasa, besoknya buka, besoknya puasa lagi, besoknya buka, begitulah selanjutnya kecuali pada hari-hari tertentu wajib dan yang sudah ada ketentuan pas sebelumnya. Ada yang hal dilarang, ada yang hal yang sudah dianjurkan. Seperti di bulan Ramadan tentu nggak berlaku puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok berbuka, nggak berlaku. Seperti di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 tentu nggak berlaku juga. Kemudian, jadi itu puasa hariannya yang dipercontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Itu bukan berarti puasa Nabi Daud, ya, puasa Nabi kita, tapi diberi nama dia puasa Nabi Daud karena Nabi Daud pun melaksanakan gitu. Jangan pula kita kadang-kadang lebih pentinglah melaksanakan ajaran Nabi Daud daripada Nabi Muhammad, bukan begitu. Ya, karena Nabi Daud sudah mempraktekkan itu untuk lebih memudahkan pemahaman dan ingatan kita. Itulah puasa Nabi Daud dikatakan, karena puasa Nabi Muhammad itu banyak. Termasuklah
beliau ketika sarapan gak ada, bertanya kepada Aisyah, ya bagaimana hari ini gak ada sarapan kita ya Rasulullah, ya puasa kita, kata Nabi puasa. Itu berarti itu puasa harian yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Jadi jangan kita bertingkar sampai kalau istri mengatakan gak ada sarapan pagi, jangan bertingkar isinya. Apa berikutnya setelah dia sampaikan gak ada sarapan, ya kita puasa hari ini gitu gitu ya. Itu yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi lengkaplah sudah. Puasa sunat itu ada yang tahunan, ada bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Kemudian puasa yang makruh ini barangkali dengan sengaja kita berpuasa menghormati hari Jumat. Itu nggak ada aturannya itu. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, Aidul Fuqara wa Aidul Masakin. Malah yang dianjurkan pada penghulu segala hari ini dari yang tertuju adalah hari Jumat, yang menjadi penghulunya itu dianjurkan kita untuk bersama fakir dan miskin kita ya bersedekahlah. Malah ya acara hari raya lah dibuat kira-kira itu hari Jumat itu hari raya fakir dan miskin kan itu, artinya kita banyak bersedekah untuk fakir dan miskin, malah kalau bisa makan bersama dengan mereka, senang dengan mereka kan itu ya. Aidul Fuqara wa Aidul Masakin. Kemudian puasa hari Sabtu sendirian, puasa hari Ahad sendirian. Karena kita lihat rupanya hari Sabtu itu dimuliakan oleh Nabi yang lain juga. Ya, Sabtu, hari Minggu, kemudian makanya kalau sendirian-sendirian ya kita makruh. Makanya kalau puasa hari Jumat, nggak puasa kita hari Kamisnya, kita sambung dengan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kita puasa, nggak puasa hari Jumatnya, kita puasakan dengan hari Ahad kan gitu. Itulah kira-kira. Jadi makruh puasa sendirian, apalagi dengan niat untuk memuliakannya. Karena memuliakan hari Jumat itu bukan begitu, malah kita disuruh untuk bersedekah, makan dan minum, malah berangkat raya dengan fakir dan miskin. Kalau kita tidaknya mereka, bagaimana mereka merasakan seperti hari raya di hari Jumat itu bila dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kemudian yang termasuk puasa yang haram. Yang haram itu adalah puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. 10 Zulhijjah karena dia hari Nahar, hari Udhiyah ataupun hari Kurban. 11, 12, dan 13 adalah lanjutan daripada itu yang disebut dengan hari Tasyrik, itu untuk hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu adalah 1 Syawal. Ya, itu merupakan yang haram dipuasakan. Selain daripada itu adalah kita lihat dari penjelasan Profesor Syekh Hasan Ahmad Az-Zahir itu tanggal 30 Syakban yang diragukan itu pun kalau memang sudah 50-50 sama-sama kuat, bagaimana ini hari ini 30 Syakban atau 1 Ramadan, itu nggak bisa itu dibuat salah satu, itu ditinggalkan saja. Ramadan pun tidak, 30 Syakban pun tidak. Karena dalam hal itu ada dikatakan bahwa hari itu adalah kalau dilaksanakan juga termasuk mendurhakai Abul Qasim, karena Abul Qasim ataupun Nabi Muhammad tidak mengizinkan mempuasakan hari Sabt di tanggal 30 Syakban. Tinggalkan dia. Kalau ternyata nanti itu 1 Syawal, ya kita puasakan di hari-hari yang lain. Dan itu kalau ternyata dia 30 Syakban, ya nggak apa-apa, karena dia adalah sesuatu yang sunat, kecuali dia dinajarkan. Kalau dia dinajarkan, sementara itu nggak dilaksanakan, mungkin diganti 30 Syakban pada tahun berikutnya. Kemudian ada keharaman itu mungkin adalah karena kesiapan orangnya, mungkin orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas, tentu ini nggak diberikan izin untuk melaksanakan puasa. Itu maksud dengan hari-hari yang haram. Jadi itu adalah melihat dari orangnya. Kemudian puasa tadi itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang mengurangi nilai pahala puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam. Berarti rukun puasa itu ya adalah yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Niatnya itu ya seperti yang biasa kita laksanakan, somagodin adalah pada saat Ramadan, alisanati lillahi ta'ala. Aku puasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan untuk tahun ini karena Allah Ta'ala.
sekalipun oleh sebagian ulama menawarkan kepada kita apa yang disampaikan oleh Imam Malik, kita untuk berniat 1 bulan. Mana tahu ada yang terlupa, ada yang tertinggal, bisa tertempel dengan niat kita 1 bulan itu, katanya kan gitu ya. Mungkin ini banyak juga yang diamalkan oleh ulama-ulama kita, termasuk penentu Syafi'i. Tapi bagi yang tidak mengamalkan, mungkin biasa dia buat setiap malam dia berniat, itu tidak ada apa-apanya. Berikutnya, yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu kita lihat ada pos-posnya dalam diri kita. Nggak semuanya berbuat, nggak semuanya berlaku. Baru dikatakan batal, tidak, mungkin ada. Contoh, di hati kita ada 2 di situ. Yang pertama adalah niat. Kalau niat itu berubah, ya sendirinya tentu habislah puasa itu. Sholat tarawih selesai, biasanya kita waktu berdoa, itu malah Bilal untuk mengajak kita untuk bersama-sama. Berniatlah untuk puasa katanya. Terus dia pandu kita berniat. Kita baca lafalnya itu. Setelah itu berniatlah masing-masing. Ternyata di waktu sahur sebelum terbit fajar itu fajar sore, mungkin karena ada musibah, karena ada sesuatu kita keluar, ya mungkin membutuhkan untuk tidak berpuasa karena perjalanan jauh ke Pekanbaru, ke Medan atau kemana, ya ada berubah niat. Dengan ada berubah niat itu sendirinya yang sudah ada awal daripada puasa itu yang diawali dengan niat itu menjadi hilang, menjadi batal dia. Yang kedua adalah murtad, itu ya pindah agama ataupun keluar daripada iman. Bisa saja dari agama Islam mungkin ke agama Hindu, ke agama Buddha, ke Kristen, Nasrani dan sebagainya, atau dari Islam menjadi nol, ateis, kan gitu ya. Itu jadi murtad atau keluar dari agama Islam, tidak beragama dia, itu adalah termasuk hal yang membatalkan puasa. Apakah ada itu di Indonesia? Ya barangkali nggak bisa kita jawab karena nggak ada kita tanya orang mengenai hal itu. Tapi kalau di Eropa itu bisa terjadi saja karena di sana itu apalagi orang yang beragama yang lain itu mudah saja meninggalkan agamanya. Ribuan malah jutaan terjadi mereka meninggalkan agama mereka. Syukur saja kalau orang yang beragama Islam, malah kalau di Eropa itu sekarang ini semakin kuat, malah semakin banyak pengikutnya kan gitu. Jadi ya 2 di hati. Yang pertama adalah berubah niat, yang kedua adalah murtad. Kemudian ada di pemikiran kita, ada di sana. Kalau akal itu dia tertidur ataupun dia ataupun hilang akal karena sehat, itu menjadi apa-apa seperti tertidur. Tapi kalau dia hilang akal karena penyakit seperti penyakit ayan, pitam, ada ronggot luar dari itu, ada ronggot taki, kita lagi nabi nakuda, bakti doanya bayi ronggotnya, ada ronggot taek, tidak banjir baru lewat di Rambinan, ini pun yang itu mengutan dia menipu orang iya itu udah madabu bayi, ada ronggot taek pun. Ada untuk warna ronggot bulan setiap awal bulan atau setiap pertengahan bulan mungkin bakit. Itu semuanya itu ya hilang akal dia karena penyakit ayan ini, batal puasa sama dengan pingsan. Kemudian yang terakhir adalah gila. Jadi di pemikiran kita itu berarti ada 3 di situ. Yang pertama adalah pingsan, yang kedua adalah ya ayan, penyakit ayan atau pitam, yang ketiga adalah gila. Kalau tertidur bukan membatalkan puasa, malah kadang-kadang dianjurkan lagi ada tidurnya siang supaya kita bisa tahan puasa, mendirikan ibadah pada malam hari. Mungkin ada namanya tidur koilulah, tidur sebentar adalah menjelang zuhur, kan gitu ya, ada tidur, malah dianjurkan. Kemudian yang membatalkan puasa itu ada yang mulut ini makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, atau muntah dengan sengaja. Itu kalau nggak disengaja yang terlupa, yaitu nggak membatalkan puasa. Saya pun pernah 2 kali itu selama hidup saya. Itu tahun 85. Itu di Pondok NU. Waktu itu saya guru ibtidaiyah. Waktu saya itu kelas 2 aliyah, guru ibtidaiyah. Karena saya anak muda, saya ditunggu dari lantai atas. Kan madrasah ibtidaiyah waktu itu di lantai atas, lantai 2. Mereka ujian. Rupanya di bawah sudah dihidangkan
itu ada pecal di atas meja banyak sejumlah guru yang hadir. Begitu saya turun disuruh oleh guru AB Ali Borkat Hasibuan, ada peroyan bagian mahal pocalo tua yang bagi-bagi tu jodoh ni guru-guru. Lektikal betul yang meja sada awal puas do. Begitu dipersilakan ben mata hidang mari minta para sukion ni guru Ali Borkat kurang lebih nak main betul. Jadi ang ben murid tiao au sudah rubat kecil kupal-pal habis pocal naik. Pala minum galas panjang. Oh ikan naik rumah. Kita nak kacang naik tinggal dia lagi makurtuk nama nerok zo sempurna. Itu materi na puaso. Pala bertatawi dulu, bertatawi dulu saudari tik dekat lain. Ala na puaso dah dawo. Habis pocal ko una habis tu bebida ni ko. Jadi mo popular habis tapi kan na puaso dulu ni ko. Rasukin mo dai. Rasukin langit dari kalai. Ulang memutar ko men guru-guruan. Lanjut mah bisa deh yang menesusangannya ya tunggu ni palu-palu mo tunggu ko talaga ni kalai ya. Jadi artinya yang disengaja itu yang membatalkan, kalau nggak disengaja tidak membatalkan puasa. Dan kemudian di kemaluan itu ada yang membatalkan itu 6. Yang pertama adalah keluar air mani dengan sengaja, yang kedua hubungan suami istri, yang ketiga adalah keluar darah nifas dan darah haid, yang keempat keluar darah nifas, yang kelima melahirkan, yang keenam keguguran. Jadi kalau tadi di hati ada 2, di pikiran itu ada 3 menjadi 5, di mulut 3 menjadi 8, tambah di kemaluan 6 menjadi 14. Satu lagi adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka. Rongga tubuh yang terbuka itu termasuk mulut, 2 hidung, 2 telinga, 2 kemaluan. Jadi masukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka itu termasuk yang hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau yang mengurangi nilai pahala puasa barangkali ya kita lihat dalam hadis dan lain sebagainya. Nah, itu termasuklah itu ya berbohong, memandang dengan syahwat, saksi palsu dan lain sebagainya kan ya. Jadi itu mesti kita jaga. Tapi kalau secara prinsipnya yang mengurangi nilai pahala puasa itu adalah pertama tidak melaksanakan hal-hal yang sunat. Itu sudah sendirinya mengurangi. Yang kedua melaksanakan yang haram yang sudah jelas haramnya sebelum datang puasa atau setelah datang bulan Ramadan. Seperti membuka-buka aurat, mencuri dan lain sebagainya. Tuh cuman yang paling sangat berpengaruh itulah yang kita lihat pada hadis-hadis yang ada. Makanya kita hindarkan juga bukan sekedar tuh zat atau tuh namanya pokok puasa itu gitu ya, bukan sekedar pokok puasa itu yang kita tahan, akan tetapi yang mengurangi nilai pahala itu pun kita usahakan supaya apa yang kita kerjakan itu bukan hasilnya hanya dengan lapar dan dahaga. Dan kemudian puasa yang kita maksudkan itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga ini puasa ini dapat mengendalikan hawa nafsu. Karena dalam diri kita ini bolehlah kita katakan ada namanya lahir dan batin. Yang termasuk lahir ini kalau ibarat televisi dikatakan dengan perangkat keras. Itu yang lahir itu. Ada diputar mungkin untuk menghidupkan, diputar mungkin volume, putar mungkin untuk rekaman, putar mungkin untuk menambah tanya. Begitulah ya, macam-macam lain di luar. Sama dengan kita, ada hidung fungsinya mungkin ini, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ini banyaklah perangkat-perangkat di luar ini. Ini dikatakan sebagai anggota lahir. Di batin itu pun begitu juga. Ada, kalau kita bayangkan bahasa kasar itu bertempel-tempel juga itu seperti yang di luar ini. Di ruh itu dipasangkan di sana itu ada namanya nafsu, ada situ namanya akal, ada situ namanya kolbun hati, ada namanya di situ rohim, ada namanya di situ ya asma, ya ada namanya domir, ada namanya fuadi. Itu kelengkapan kita itu untuk bagaimana untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masingnya malah barangkali kalau kita tengok-tengok dalam ya keterangan-keterangan tasawuf malah itu banyak yang sudah diuji. Termasuk di antaranya itu ruh itu ditanya alastu rabbikum, apakah saya Tuhan kamu? Para roh itu menjawab, mengakui dengan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, bukan sekedar mengaku, malah dia menjadi saksi. Oh, lu balas sahidana. Itu barangkali mengetahui bahwa
si Reni menikah, itu mengetahui saja kan sudah, itu sudah betul itu. Tapi kalau juga menjadi saksi kan itu lebih akurat namanya dia. Saya bisa lah menjadi saksi karena pernikahan saya hadir di situ. Itu kira-kira itu. Jadi, qulu wala syahidan. Jadi bukan sekedar mengakui akan keesaan Allah, akan ketuhanan Allah, tapi juga dia menyaksikan, begitulah roh itu. Kemudian kalau kita dengar lagi dari guru-guru kita, mereka menyatakan bahwa malah nafsu itu ditanya, siapa Anda, siapa saya? Anta Rabbi wa ana abduka, engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Begitulah kalau akal menjawab. Tapi kalau ini nafsu tidak, anta kira-kira itu tak mengakui ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam tasawuf dikatakan bahwa itu nafsu itu adalah zulumat, dia adalah kegelapan. Memang inilah yang bisa menahan kita sehingga pandang torus istilah kita dari dalam itu bisa terganggu. Ini sering kita dengar kalau tuan-tuan guru kita menyampaikan bahwa orang tua kita itu melihat kita bagaimana kita sekarang di atas dunia ini. Kalau kita beramal soleh, dia merasa senang. Tapi kalau kita berbuat dosa, apalagi dosa besar, dia merasa sedih. Sekalipun dia tak bisa menegur, nggak ada kuasanya, kemampuannya bagaimana, kan gitu ya. Ya, jadi mereka sepertinya di balik kaca, begitulah kira-kira ini. Kenapa itu bisa pandang tembusnya itu sama kita yang hidup di atas dunia ini? Ya karena badannya ini nggak menghalangi lagi, nafsunya itu nggak menghalangi lagi, nggak ada lagi tawaran-tawaran dari nafsu bagaimana, karena ruh sudah bebas dia pandang langsung. Itulah kira-kira itu. Itu makanya kalau tuan-tuan saya dulu yang dekat-dekat dengan zaman Rasulullah di antara sahabat-sahabat, malah di tabi'in, ya kadang-kadang kita dengar cerita-cerita ulama itu, kita kadang-kadang bisa nggak enak dulu di sampingnya karena kita yakin dia tahu tentang kita, kan gitu ya. Dia butuh ini yang bahasa ruannya, kan gitu. Ya, sepertinya Umar bin Khattab, dia yang berkhutbahnya di Madinah, tapi dia memerintah panglima perang yang ada di Eropa, kan gitu ya. Kenapa ini khutbah Umar bin Khattab? Rupanya pandangannya itu bukan lagi jamaah yang di depannya itu, sudah kelihatan pasukannya yang ada di Eropa. Kan jauhnya dari Madinah ke Eropa, tembus pandangannya itu. Bayangkan itu. Ada juga saya dibaca dalam satu buku bahwa seorang murid mendatangi gurunya yang karomah, yang waliullah. Kau apa-apaan sekarang? Saya menjelaskan panjang lebar, yang kau ingat adalah pacarmu yang kau ingat, katanya. Gitu. Tahu guru ini bawa pikirannya, hantar di mana-mana pikirannya. Kan gitu ya. Bukan itu di cerita dulu. Sekarang pun ada guru saya begitu. Guru saya ada waktu kami suluk. Datang anak muda ini kayak persulukan. Lembai sudah mulak demang nih udah. Ada tuan ya. Tuh kena menjawab di suku dulu nih. Ipatan ku tuh panjawetan di nani gini nih ya. Tuan maampun nih ya. Padahal tuan saya dia apa ini tempat suluk ini. Kan itu. Dia dipandang terus itu ada. Inilah. Saya pun punya pengalaman saya itu. Saya di rumahnya di Surabaya, saya tengok ulama ada di memperbincangkan saya. Panjang lebar mereka memperbincangkan saya. Saya tahu, saya dengar suaranya. Akhirnya saya datang. Untuk bisa menaruh di sini rapat balik dengan ngobrol. Datang saya ke situ. Saya kantor Gua Baru. Dibukakan yang Maha Kuasa. Saya tengok berapa orang mereka. 3 orang mereka. 2 orang itulah yang membicarakan saya. Yang satunya itu Kapua Arisuddin Nasution, karena dia anggota saya, kan anggota dia tahu dia tugas saya adalah penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam kan berkewajiban untuk menerangkan bukan masalah, menerangkan masalah sholat, menerangkan mengenai zakat, menerangkan mengenai haji dan umroh. Jadi yang dibicarakan saya, kenapa sih yang membuat manasik haji dan umroh? Apa kapasitas dia di sini? Dia rupanya setingkat apa keulamaan dia? Yang biasa membuat ini manasik ini cuma Tuan Mukhtar dan orang yang diunjuknya. Yang diunjuknya kan saya. Itulah kira itu kan agak keras juga. Rupanya saya yang digaji pemerintah jutaan sampai 3 juta per bulan, gak boleh bicara tentang manasik umroh. Kan aneh lah itu. Datang saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Inilah saya sampaikan kepada Amang Boru sama adik dulu, nanti datanglah hari Rabu. Ada manasik di Karwaya ya, datang kalian. Karena
Itu manasik yang saya buat. Kenapa saya DKW yang saya buat? Karena yang ada izinnya akta notaris daripada pondok-pondok pesantren yang ada manasik dan umrohnya lokasinya cuma yang ada DKW. Yang lainnya tengok apa kalian? Apa namanya, akta notaris kalian apakah ada di situ menyelenggarakan manasik haji dan umroh? Nggak ada itu. Nggak ada, cuma yang ada DKW. Yang kedua, saya menjadi penelitian, saya menjadi salah satu gurunya, saya digaji pemerintah 3 jutaan per bulan lebih. Apa cemburunya kalian kepada saya? Saya dengar Anda ngomong tadi, saya di rumah, saya dengar suara, begini kata Mang Boru, begini kata adik ini, begini kata itu. Saya bilang, janganlah besar sebanyak, tapi otaknya kotor, saya bilang. Oh gitu. Itu artinya kenapa pada waktu ini, badan ini, apa namanya, suci dia. Nggak bisa dia batasi pandangan yang di dalam itu. Hati kita bersih bisa. Kita sekarang ini pun bisa begitu. Kalaulah kita atur makanan dan minuman kita dengan yang halal, nggak terkecuali kita pun bisa. Entah ada pengalaman tuan-tuan guru ini seperti yang saya alami, nggak tahu lah. Mungkin Pak Harun ini, ya, karena beliau sudah merasakan pernah berpenyakit parah. Ini mudah ini mendapatkan kayak seperti ini. Tapi biasanya ini kan dirahasiakan, kan dia. Ya, rahasiakan, saya pun hanya menyampaikan salah satu saja dan saya tidak akan menceritakan yang lain-lain. Ini saya ceritakan artinya karena disaksikan oleh ulama yang lain kan gitu ya. Mereka itu saya bilang itu janganlah bicarakan saya lama-lama. Kalau sampai lebih dari 10 menit, 4 jam, kan Tuhan bukakan sampai saya tahu saya apa yang mau diomongkan kalian bilang. Mereka ngaku apa yang mereka bicarakan memang betul. Ada beberapa misalnya betul lain kalian. Inilah kira-kira itu. Jadi nafsu inilah yang zulumat, yang hitam itu, yang gelap itu di diri kita. Kalau bukanlah karena nafsu, badan ini menjadi ringan. Bisa kita tahu, kita tebak apa yang ada dalam hati orang. Kalau bersihlah ini, bersih nafsu itu. Badan ini pun adalah pakaiannya, dapat pakaian yang halal. Makanannya adalah makanan yang halal. Insya Allah itu bisa ringan, dia tembus. Nabi sendiri itulah waktu Israel Mi'raj 8 jam sudah bisa. Dari Mekah ke Madinah, Madinah sampai ke apa namanya itu, ke tempat Nabi Musa ya, ke apa namanya itu, tempat mengajaknya itu. Tusina. Tempat ke Baitul Lahmi itu dia apa ya? Kemudian ke Masjid Al-Aqsa, sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit yang 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, kembali ke Mekah. 8 jam. Ringan badan ini. Tapi begitulah. Artinya kita sangat dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini memang dia termasuk dikatakan beban tunggal di dalam rohani itu, tapi pengaruhnya luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Dengan nafsu ini, akal yang sudah dibuat logis, akal yang dibuat jujur dan dia tulus, bisa tercederai. Sehingga akal mengakal-akali, kan itu ya. Ada pikiran-pikiran yang bagaimana supaya hanya cocok sama dia saja, nggak cocok sama orang, nggak cocok sama ajaran agama, kan gitu. Karena pengaruh nafsu. Jadi ini akal bisa berubah dari akal yang jujur menjadi akal yang busuk. Malah bukan itu saja, di baliknya yang paling kokoh adalah hati. Malah hati itu pun bisa tercederai. Hati itu bisa berbintik-bintik hitam. Akhirnya hati itu bisa dia belokkan. Kan gitu ya, sehingga hati dalam bahasa Arab saya katakan kulbun bahasa berbolak-balik artinya dia, berarti nggak bisa dia bertahan dalam kebaikan itu. Coba bayangkan ya betapa hebatnya, tingginya penghargaan kepada hati itu bila dibandingkan dengan akal. Kalau akal ini dengan berpikiran logis barangkali bisa mengendalikan nafsu, kan gitu ya, tapi logisnya itu hilang karena sudah terlalu hitam oleh nafsu. Mungkin haram utang nabahat, haram godang menjadi haram dikit, kesimpulan halal, terpaksa nih bagaimana sih? Romo coba adalah alasan-alasan. Ya, kita dituntut beragama adalah karena ada akal sama kita. Lagi dari malah akal lahu, tidak ada tuntutan agama bagi orang yang tidak ada akal baginya. Tapi setelah kita cerdas, ada akal sama kita, kita melaksanakan amaliyah ini. Apakah Tuhan melihat akal itu? Apa yang dia lihat? Akal, tubuh kita, atau ada di luar itu yang dia tengok, yang dia pandang? Yang dipandang Allah bukan akal, yang dipandang Allah bukan badan, yang dipandang Allah itu adalah hati.
Inna Allah la yanzur ila suarikum wa ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa kamu, tidak memandang jasad kamu. Kalau kita perlebar, Allah tidak memandang akal kan dia, tapi yang dia pandang itu adalah hati. Sudah, walakin yanzur ila qulubikum, hati kamu. Jadi hati inilah bagaimana kita membuatnya dia bersih, suci. Dengan sucinya hati kita akan beruntung, dengan kotornya hati kita akan merugi. Dalam ayat dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkannya, muridlah orang yang mengotorinya. Dan ini untuk membuat mudah semuanya, ini perangkat lunak yang ada di dalam itu adalah ini kita kendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu terkendalikan, yang lain-lainnya menjadi asli, menjadi indah lain di kehidupan ini. Potensi yang begitu banyak dalam diri kita membuat kita menjadi lebih mulia. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya akan ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Begitulah luar biasa. Ya, di dalam diri batin kita itu kekayaan yang diberikan Tuhan. Termasuk yang dikatakan dengan fuad itu adalah suara hati yang paling dalam, itu ada di dalam itu. Enggak rusak pun kita belajar, enggak sampai kelas 7 di pesantren, enggak sampai ke Arab sana kita belajar, tapi kita tahu kadang-kadang berbagai hal. Kan dia ada tanggapan di dalam. Itulah fuad yang betul-betul yang bersih, fuad yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hati itu kita buat bersih, ditambah dengan ilmu yang bersih juga, ditambah dengan amal yang bersih juga. Ya, barangkali kita sangat mudah. Itu apa yang dikatakan nurun ala nur, yahdillahu binurihi may yasha. Kehendak Tuhan itu ya barangkali akan sampai kepada kita mendapatkan hidayah yang betul-betul cemerlang. Ini jadi dengan puasa Ramadan mengendalikan hawa nafsu itulah bisa itu bisa baik semua yang ada di dalam. Domir, bagaimana kita memahami domir itu? Yang saya pahami domir itu dia bisa mengawasi di dalam. Gak usah pun kita pelajari, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, kata di dalam. Kan dia, ini. Kadang-kadang nggak semuanya kita pelajari, tapi ada itu, teguran-teguran itu, atau suruhan itu namanya domir. Malah ada lagi potensi yang lain, itu namanya sifat ataupun asma. Ya mungkin orang yang mungkin sifat ilmunya tinggi yang diberikan Tuhan kepada dia, mungkin dia akan menjadi ulama. Tapi kalau asma'nya itu dalam dirinya itu al-musawwir, mungkin tukang gambar dia di atas dunia, tukang lukis dia. Mungkin kalau asma'nya al-malik, mungkin dia menjadi kepala desa setidaknya. Kan gitu ya. Jadi asma' itu ada pada diri kita. Tapi itu adalah sesuatu hal yang yang baharu, kan gitu ya. Jadi orang membuat peristilahan bahwa diri manusia ini adalah merupakan alam kecil ya, alam kecil miniatur daripada alam semesta. Ini alam yang besar ini, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita ini rupanya ada kelebihannya, makanya kita dikatakan lebih mulia daripada malaikat ya, karena dengan kemuliaan yang ada, kita dengan banyak ya potensi yang ada itu dan diuji dengan nafsu, malah itu kita lolos dan kita menjadi orang illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kita yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka balasan yang tidak putus-putus. Kepada kita semuanya, ini mengenai puasa tadi itu sudah saya gambarkan, dan bagaimana diri kita yang puasa ini. Diri kita yang puasa ini pada intinya adalah puasa lahir dan batin. Kalau puasa lahir saja, itu yang dikatakan Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atsi. Banyak orang yang melaksanakan puasa tidak ada pahala baginya, tidak ada pahala baginya kecuali apa yang dia peroleh, illa al-ju'i wal atsi, cuma lapar dan dahaga. Jadi di dalam begitulah, di luar begitulah.
Jadi hal-hal yang membatalkan puasa sudah kita hindarkan. Hal-hal yang mengurangi dari puasa mungkin banyak menyangkut masalah-masalah yang batin kita. Kemudian dalam melaksanakan ini ya puasa ini kita harus mengukur bagaimana sekarang ini. Saya tingkat aja sudah di mana sekarang. Ada dua bisa menghitung tingkatan kita itu. Yang pertama adalah dilihat daripada nafsu itu sendiri, dan yang kedua bisa dilihat daripada hasil amaliyah nyata yang kita laksanakan. Kalau kita lihat daripada nafsu itu di dalam tasawuf ada 7 tingkatan. Yang pertama namanya nafsu ammarah bisu. Yang kedua adalah nafsu lawwam. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Itu nafsu amarah bisu hanya yang selalu terbalik dengan apa yang diharapkan oleh orang soleh, oleh para nabi, oleh para ulama. Disuruh kita berpuasa, yang membelo pun di belakang-belakangi, itu pun membaca Al-Quran, membuka judi di bukaunnya, akan terbalik. Terbalik. Itu pun masih doka, mencopet sebenarnya. Itu kira-kira di bulan Ramadan bertambah amal soleh, pahalanya luar biasa, mengamalkan yang sunat, pahalanya sama dengan yang wajib dilaksanakan, malah 70 kali lipat. Boya ison lebih sobar membain hal warna, membain kejahatan, nama badai nama nolong dan lain sebagainya, akan terbalik lagi. Itu kelakuan orang yang bernafsu ammarah bisu, selalu terbalik. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Ang godong agyot niya kung luar biasa din ganda. Sangat paten yung lang ya doon ba. Karena pili jadi sumbayang di rumah namo. Ilan itu kana businindahan. Wala ang na perlu lelaya pilih di hari ha. Dia tadi itu tong lu kesunnya di nguti babe. Ay makan-kanang ng dolok pamahami ng rorak kuda. Cuma na tong udah di kitab-kitab mungkin. Kali klasik. Mudah hal nomor amarah bisu hana. Nafsuna mungkin kita terbayang kita adalah perbandingan adalah setan. Sedangkan indona nomor nafsu lawam mungkin lebih dekat kepada binatang buas. Harusun alihi. Nah hebat doaannya tarinya, doa lagu-lagunya. Gua paksa dapat anak dimanuki. Quick-quicknya. Hebat doa. Kepalanya betul dia. Ini malu ada. Lupus semua ni dia perlu ni berdawi. Yang lalu berlalu ni kepada. Jadi itu nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu ini barangkali kelasnya murid-murid sama guru-guru. Kalau kita lihat ukurannya dengan ucapan dan perbuatan tak ada kurangnya. Tapi rupanya puasa batin tadi itu setelah kurangnya. Hal-hal yang mengurangi dari pahala puasa itu nggak terjaga gitu ya di batinnya itu. Karena yang banyak mengurangi pahala puasa itu dari dalam. Sekalipun dia keluar dari perkataan dan perbuatan dibuktikan itu. Ya. Jadi ini dia sholatnya dia lengkap. 1 bulan Ramadan ini tarawihnya lengkap. Tapi ketulusan, keikhlasan kadang-kadang bisa terganggu. Adong deba mungkin mengharap ujian dong. Deba tom mungkin melalui melalui sum'ah. Deba tom melalui riya. Dong melalui ujub. Dong malah sampai yang paling besar adalah takabur. Alah, hindi mardala ni ko supaya taruh jamian, wana hadir awit siang ni ya. O pala na awam na lumibin ya. Kan terlalu besar kan dia. Kayak begitulah itu, makanya saya katakan itu penyakitnya murid dan guru. Jadi ketulusan, keikhlasan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Makanya untuk mencapai tingkat takwa itu kita harus melalui proses. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya hai orang-orang yang beriman, ujungnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Sampai ke tingkat takwa itu rupanya diawali dengan iman, baru Islam pelaksanaan puasa, yang ketiga dikatakan dengan ihsan, bagaimana melaksanakannya supaya kita pakai bertauhid dan bertasawuf, dan kemudian ikhlas, ainlah. Keikhlasan itulah. Dengan keikhlasan itu ada, maka kita sampai ke tingkat takwa. Dan itu sudah menjadi perjanjian dengan setan. Setan itu bisa memperdayakan kita semuanya, bisa menggoda kita. Yang tak bisa digodanya adalah orang yang ikhlas. Jadi makanya sampai ke takwa itu diawali dengan iman, Islam, ihsan,
ikhlas, baru muttaqin, takwa. Begitu. Jadi ini yang kita lihat ya, bagaimana supaya itu bisa terwujud. Kemudian setelah yang ketiga adalah nafsul mulhamah, yang keempat namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Jadi nafsu yang tenang ini, inilah merasakan bahwa pengamalan ajaran agama termasuk puasa ini, dia akan merasa tenang dengan melaksanakannya. Dia merasa apa namanya itu, merasa kebutuhannya, gitulah kira-kira itu ya. Bukan terlalu menjadi beban, bukan menjadi beban rasanya di puasa ini. Itulah orang yang bernafsu mutmainnah. Di atas itu ada namanya nafsu radiyah. Bukan sekedar dia merasa tenang, malah itu dia sangat rindu sekali. Holong nih salah kita, holong roh. Anda sekedar menjadi tenang. Nah, tenangan dulu di sini, bukan sekedar tenang, tapi tambah besar kita, holong rohnya. Kemudian sampai ke tingkat mardiyah, itu tingkat yang keenam. Indah itu saja merasa merolong dengan ibadah itu, merasa dekat dengan Tuhan, ya Tuhan sendiri pun dia perlihatkan bagaimana rasa ridhonya itu kepada kita. Kesulitan dah alikadong do, kesusah alikadong do, tapi ya kita selalu mendapat bantuan, kan dia mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan Nabi Rasul itu pakai cobaan sudah. Tapi ada jalan di luar yang bisa menyenangkan. Ulang sampai tong cobaan ini bisa membuat kita putus asa, membuat kita keluar dari iman, malah kita meninggalkan agama, meninggalkan Allah. Jadi ya malah Tuhanku, baik sudah bahas cobaan kau, kalian jauh kesanggupan untuk menyambutnya. Barangkali janganlah didoakan orang ini ya. Mau ini baik sudah cobaan bisa bahas, kalian bisa kesanggupan menerima. Nah berarti begitu cobaan kecil saja, masuk na arisik rumah kan, dalam kesabaran, dalam ketabahan. Ini kadang-kadang. Jadi kita dengan nafsu ini sampai kepada tingkat nafsu mardiyah. Di balik itu nafsu kamilah, nafsu yang dipandang sempurna sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Al-Quran, pada kuli fi ibadi, masuklah ke golongan hambaku. Hambanya itu yang bagaimana? Itu bahasa tasawuf adalah orang yang nafsunya adalah nafsu kamilah. Di mana dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia siap adalah sebagai makhluk Allah menjadi khalifah di bumi yang bertugas untuk bagaimana mengelola bumi ini supaya baik, dan kepada Allah kita adalah mengabdi dan banyak beribadah kepadanya. Sudah dia makom itu nasab itu nafsu kamilah. Jadi perasaan penyerahannya ke Tuhan dia maksimal, itulah kira-kira. Kita pun sholat kan kadang-kadang ada jawaban-jawaban yang lain, tapi bukan itu yang dituntun kita. Kalau kita dipanggil hayya ala sholat, kira-kira apa jawaban kita? Hayya ala sholat, betul kira-kira? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia panggil lagi hayya ala falah, juga jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah bagaimana menyadarkan kita bahwa apa yang ada sama kita itu adalah masih milik Allah Subhanahu Wa Taala, masih milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita pikir kita yang menciptakan itu. Kita hanya seperti yang dikatakan si Hadi Wardana di pidatonya. Kita hanya berusaha, kan dia Ustaz. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah khalaqakum wa ma ta'malun, itu ya. Allah yang menciptakan kamu dan amal perbuatan kamu. Jadi kita mengakui begitu kita berdiri sholat, janganlah pandang Anda ini ada seorang yang hebat. Sekalipun Anda bupati, sekalipun Anda ustadz, Anda adalah hamba Allah. Anda tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Apa buktinya kita lemah? Buktinya kita lemah. Perhatian saja itu terganggu, bisa gelas yang kita pegang jatuh. Ini gelas kita pegang. Perhatian saja yang kecil kita yang tertarik kita bisa jatuh. Contohnya kita menonton bola, bermainlah itu Inggris dan Jerman, pasukan Panzer dengan pasukan atau dengan Brazil, itulah kira-kira. Begitu negatif, gol begitu, perhatian ke bola, ini kelas jatuh. Ini begitulah lemah tangan. Satu, yang kedua kita mengantuk.
Gitmo dong. Madam balas. Kemudian kita tertidur, sudah pasti keras jatuh. Apalagi sakit, lumpuh, jatuh dia. Apalagi sudah mati, apalagi gunanya. Itulah kelemahan kita. Jadi oleh karena itu, begitu lemahnya kita, janganlah kita anggap. Ya, kita anggap bahwa yang ada pada diri kita itu adalah milik kita. Kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah berhadapan dengan manusia, kita hitung ini batas rumah saya. Kalau nggak tahu pula kita batas rumah kita, kan susah. Itulah bisa nanti salah kamar kita kalau nggak tahu kita bagaimana batasnya. Ya, tapi untuk Allah, karena kita kan sholat menghadap kepada Allah. Ya, itu semuanya kita akui. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Biiznillah, bi rahmatillah, bi qudratillah, bi aunillah, bi fadlillah, bi rahmatillah. Ustaz, apa dibilang? Bihaulillah. Tapi mudah bahasa nak menurut Syekh Muhyiddin Syekh Amran Wali di Aceh ini ya, illa billah, kecuali dengan Allah katanya. Tapi untuk memudahkan memahaminya, kecuali dengan Allah artinya dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Dia berikan kepada kita adalah dengan dia berikan rahmatnya, dia berikan karunia-Nya, dia berikan dengan izinnya dan lain sebagainya. Jadi berarti kita yang sholat ini adalah dengan izin Allah. Kalau dengan tidak izin Allah, bagaimana pun semangatnya kita? Waktu berwudu kita tadi berniat untuk melaksanakan sholat tarawih sampai habis puluhan rakaat. Kalau bukan dengan izin Allah, sholat bisa saja bisa nggak sampai. Kan dia nggak selesai, sakitlah perut dan lain sebagainya. Nah kira-kira itu. Jadi ini harus kita kita camkan dalam hati kita, dan kita dalam melaksanakan ibadah ini tidak bisa dengan ukuran fikih-fikih saja. Mesti ada tauhidnya dan ada tasawufnya. Di manalah ini kita yang puasa ini? Di mana tauhidnya di sini? Pertama kita dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, ya sudah, ya dia mentauhidkan Allah. Tapi untuk mengiringi kita dalam pergaulan sehari-hari ini, tiga sifat saja kita camkan, kita hayati dalam hati kita, ini barangkali sudah bisa berubah cara berpuasa kita, berubah cara sholat kita, berubah cara umroh dan haji kita, ataupun dengan amal-amal yang lain. Yang pertama adalah kita sadar bahwa Allah itu Maha mengetahui dimanapun kita duduknya, dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, di sawah, di pasar, di tengah orang ramai, dari mana? Kita tahu bahwa Allah mengetahui kita, termasuk apa yang bergerak, yang terlintas dalam hati kita. Kalau kita sadar bahwa Allah tahu, ya, apakah kita berani berbuat yang tidak? Surasa berpikir dua kali kita itu memperbuat ya kesalahan-kesalahan. Satu. Yang kedua adalah sifat sama. Allah itu Maha mendengar. Allah itu mendengar. Kalau didengar omongan kita, mungkin berpikir kita berkali-kali untuk menyampaikan kata-kata yang nggak pantas, kata-kata yang salah, termasuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, termasuk salat tarawih itu, bagaimana kita membaca ayat suci Al-Quran? Apa betul itu? Begitu Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nggak betul itu. Kalau kita sadar bahwa Allah mendengar ucapan kita, nggak kita buat begitu. Kemudian Allah itu Maha sifat basar, melihat. Kalau Allah itu melihat perbuatan kita, apa betul cara rukuknya? Dia perlu betul iktilal makin sujud, dia perlu betul sujud malu. Bacaan itu semua barangkali dengan kita tahu dengan sifat yang tiga ini saja barangkali sudah bisa menundukkan kita untuk beramal soleh yang baik. Karena kita lihat dalam hadis pun di dasar-dasar kita belajar dulu, arkan dan salah satu rukun agama itu tiga, al-iman wal islam wal ihsan, iman, Islam dan ihsan. Apa itu iman itu? Inilah kita dianjurkan untuk mendalami rukun iman yang 6. Apa itu Islam itu? Kita dianjurkan untuk mendalami rukun Islam yang 5. Apa itu ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhan itu seolah kau melihatnya. Bila kau tak melihatnya, dia pasti melihat. Inilah mungkin yang terakhir ini kita pastikan bahwa Allah memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita bukan saja dengan sifat basarnya, dengan sifat samaknya, dengan sifat ilmunya, malah dengan sifat-sifat yang lain yang tak bisa dilakukan oleh yang lain.
dalam kesempurnaan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berpuasa selalu terasa kita hayati diawasi yang Maha Kuasa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia katakan ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya terlebih dekat kepadanya daripada dia dengan batang lehernya sendiri. Tapi dia Allahu lakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan dan amal perbuatan kamu. Bagaimana? Kita enggak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Tentu kita berpikir-pikir membuat hal-hal yang tidak, tapi akan terdoronglah kita selalu sesuai dengan ridho Allah melaksanakan amal-amal saleh. Apa amal-amal saleh yang kita laksanakan di bulan Ramadan? Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan salat tarawih. Berapapun rakaatnya yang ada di situ, ikuti. Nggak pernah ada orang yang mati gara-gara salat tarawih. Ada orang yang mati gara-gara salat tarawih? Berarti nggak ada. Malah ditambah rakaatnya seperti di Madinah, 36 rakaat, nggak menjadi masalah. Alhamdulillah. Itu makanya kita biasakan di bulan yang lain itu banyak sholat kita, sholat sunat kita. Ini kadang-kadang kalau panggilannya ustazah ditanya kalau ada sholat apa aja sholat tahajudnya. Saya nggak sholat tahajud. Bulan ke bulan katanya jangan saya sholat tahajud. Malu lah terhadap diri sendiri kan gitu ya. Jadi begitu juga yang lain. Kemudian dengan amalia-amalia inilah kita harapkan nanti akan panen raya di hari kemudian. Termasuk tadi apa? Sholat tarawih, sholat witir, membaca Al-Quran, tadarusan, bersedekah, kan dia memberi perbukaan untuk berbuka atau makan sahur, dan itu juga memperhatikan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Jadi tentu dengan amal-amal yang banyak ini, yang mudah-mudahan kita merasa puas meninggalkan bulan Ramadan. Jangan seperti yang sering kita dengar. Itu di akhir-akhir Ramadan labayang sedia amal soleh terbaik di bulan Ramadan. Penyesalan apa artinya? Kan dia penyesalan terlambat. Makanya walaupun terjal rasanya seperti gunung es di depan kita, gunung api di depan kita, tapi laksanakan. Sulit bagaimanapun. Tidak boleh kita tinggal, tidak boleh kita mundur ke belakang. Mana amal-amal itu bisa kita laksanakan? Kita laksanakan sebelum habis waktunya. Kurasa sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada tanya-tanya jawab sama-sama kita itu bisa untuk meramaikan ataupun menyempurnakan daripada pertemuan kita ini. Kurasa demi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.